Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaket Tirtayasa dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan biologi bab 1. Konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Setiap makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan pada tumbuhan? Apa itu perkembangan pada tumbuhan? Dan apakah perbedaan antara keduanya? Pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan adalah proses pertambahan, ukuran atau volume, serta jumlah sel secara irreversibel. Dalam kurung, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan bersifat kuantitatif, artinya dapat dinyatakan dengan satuan bilangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat diukur dengan alat busur pertumbuhan auxanometer. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Perkembangan pada tumbuhan. Perkembangan pada tumbuhan adalah proses pertumbuhan dan diferensiasi individu sel menjadi jaringan organ dan individu tumbuhan. Perkembangan pada tumbuhan bersifat kualitatif, artinya tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan suatu bilangan. Alternatif penyelesaian. Perkecambangan A merupakan tipe perkecambangan epigel, di mana hipokotil mengalami pertumbuhan memanjang yang menyebabkan plumula dan kotiledon terdorong ke permukaan tanah. Sedangkan pada perkecambangan B merupakan tipe perkecambangan hipogel, di mana epikotil mengalami pertumbuhan memanjang yang menyebabkan plumula keluar dan menembus kulit biji dan muncul di atas tanah, tetapi kotiloden tetap berada di dalam tanah. B. Faktor luar dan faktor dalam pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah sajakah faktor tersebut yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor luar atau eksternal dan faktor dalam atau internal. Faktor luar eksternal, cahaya. Cahaya, khususnya cahaya matahari, merupakan sumber energi yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis. Tanpa adanya cahaya, tumbuhan hijau tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga tidak mungkin mampu bertahan hidup untuk jangka waktu yang lama. Namun di sisi lain, cahaya merupakan faktor yang menghambat pertumbuhan karena auksin. Jika terkena cahaya akan menjadi zat yang menghambat pertumbuhan. Pertumbuhan yang sangat cepat terjadi dalam keadaan gelap disebut etiolasi. Berdasarkan lama dan intensitas penyinaran, tumbuhan dikelompokkan menjadi 4, yaitu tumbuhan hari pendek, tumbuhan hari panjang, tumbuhan hari sedang, tumbuhan hari panjang, dan tumbuhan hari netral. B. Suhu. Suhu yang baik atau ideal yang diperlukan tumbuhan sehingga pertumbuhan dan perkembangan berlangsung baik disebut suhu optimum. 10 derajat sampai dengan 38 derajat Celcius. Kelembapan. Kelembapan udara mempengaruhi penguapan air yang berhubungan dengan penyerapan nutrien. Penguapan air akan meningkat apabila kelembapan rendah. Akibatnya, tumbuhan dapat menyerap banyak nutrien. Keadaan ini memacu pertumbuhan tanaman. Nutrisi. Nutrien diperlukan tumbuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Biasanya, tumbuhan mengambil nutrien dalam bentuk ion, dan beberapa diambil dari udara. Unsur makronutrien dan mikronutrien merupakan unsur yang dibutuhkan tumbuhan. Air. Beberapa fungsi air dalam tubuh tumbuhan antara lain sebagai pelarut universal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, menentukan proses transportasi unsur hara yang ada di dalam tanah, menentukan laju fotosintesis sebagai medium reaksi enzimatis, dan secara tidak langsung air memengaruhi laju reaksi metabolisme. Oksigen. Tumbuhan memerlukan oksigen untuk respirasi aerob dalam tubuh sehingga dapat memperoleh energi untuk pertumbuhannya. 2. Faktor dalam internal. Gen. Gen merupakan substansi hereditas dan penentu sifat individu yang terdapat di dalam kromosom. Sifat genetik ini mempengaruhi ukuran dan bentuk tubuh tumbuhan. Hormon tumbuhan. Fitohormon. Fitohormon adalah senyawa organik, bukan nutrisi, yang dihasilkan oleh tumbuhan, yang dalam konsentrasi rendah atau kecil dapat mengatur proses fisiologis. Ada beberapa macam fitohormon antara lain sebagai berikut. 1. Auksin.
IAA atau asam indol asrat merupakan hormon auksin yang pertama kali diisolasi. IAA berasal dari asam amino triptofan yang sebagian besar disintesis di ujung batang, ujung tunas, daun muda, ujung akar, bunga, buah, dan sel-sel kambium. Pengaruh auksin dalam fisiologi tumbuhan antara lain membantu dalam proses mempercepat pertumbuhan akar maupun batang, membantu dalam proses pembelahan sel, mengurangi jumlah biji dalam buah, dan membantu proses partenokarpi pada tumbuhan. 2. Giberelin. Giberelin mempunyai peranan antara lain memacu pertumbuhan dan perkembangan embrio berlangsung, merangsang pembentukan biji, buah, dan bunga. 3. Sitokinin. Sitokinin merupakan zat tumbuh yang bernama auksin, mendorong pembelahan sel, sitokinesis. Pengaruh sitokinin terhadap pertumbuhan tumbuhan antara lain mengatur pertumbuhan daun, bunga, dan buah, serta merangsang pembentukan akar dan batang. Asam absisat. Asam absisat adalah hormon yang menghambat pertumbuhan tanaman, yaitu dengan mengurangi pembelahan sel maupun perbesaran sel ataupun keduanya. Secara umum, asam absisat berperan dalam proses penuaan dan gugurnya daun, serta mempertahankan tumbuhan dari tekanan lingkungan yang buruk. 5. Etilen. Etilen adalah hormon yang dihasilkan oleh buah yang sudah tua. Selain berperan dalam pematangan buah, etilen juga dapat menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan kuku untuk menahan pengaruh angin. Asam traumalin. 6. Asam traumalin merupakan hormon yang merangsang pembelahan sel-sel di bagian tubuh tumbuhan yang mengalami kerusakan atau luka sehingga bagian yang terluka akan tertutup. Dan terakhir 7. Kalin merupakan hormon tumbuhan yang merangsang pertumbuhan organ tumbuhan organogenesis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.